Halo guys, selamat datang di channel Tunggu Animasi. Kali ini kembali dengan saya dengan pembahasan terkait dengan Martial Universe season keempat atau Dongkian Kun season keempatnya. Kali ini kita akan membahas mengenai penjelasan atau spoiler dari preview Dongkian Kun season keempat episode kelima atau Martial Universe season keempat episode kelimanya ya. By the way, kemarin sudah saya buat videonya terkait dengan informasi terbaru dari Dongkian Kun. Namun kali ini ya saya sempatkan lah ya, walaupun nanti kemungkinan akan sepi, namun tidak apa-apa. Ini saya berikan beberapa penjelasan atau beberapa spoiler lah ya untuk episode minggu depan. Bukan minggu depan, namun hari ini. Jika fansub Indonesia mau membelikan fast tracknya, itu bisa kalian tonton hari ini ya. Ya, baiklah, langsung saja kita akan membahas ke videonya. Di sini, Lindong berusaha untuk pergi ke tempat pusat dari sekte boneka iblis, yaitu berada di sana, dan nanti sekte boneka iblis dengan para tetua dan ketuanya yaitu Tengca berkumpul untuk dapat membuka secara paksa harta karun yang ditinggalkan oleh sekte kuno yang telah didapatkan oleh Tengca, yaitu harta karun terkait dengan simbol leluhur belahap. Di sini mereka semua itu bekerja sama untuk membuka harta karun tersebut hingga nanti leluhur dari simbol leluhur belahap itu akan muncul, walaupun itu dibuka secara paksa ya, dan pastinya itu menimbulkan beberapa akibat yang cukup merugikan, di mana nanti pastinya tidak dapat diserap oleh sempurna oleh Tengca nantinya. Namun itu tetap harus dilakukan jika Tengca mau menyerap simbol leluhur belahap tersebut, yang merupakan salah satu peninggalan terkuat atau salah satu peninggalan terhebat dari sekte kuno. Mereka semua menyatukan kekuatan mereka untuk dapat membuka paksa, dan nanti hingga akhirnya nanti pula Lindong yang melihatnya itu pun benar-benar marah. Bagaimanapun, simbol leluhur belahap adalah warisan yang ditinggalkan olehnya yang telah diberikan kepadanya secara langsung. Namun sekarang Lindong melihat mereka semua memaksa untuk dapat membuka secara paksa simbol leluhur belahap tersebut hingga akhirnya mau dihancurkan. Namun nanti Lindong pun secara brutal menantang mereka semua untuk beradu. Artinya Lindong harus berhadapan dan menantang semua anggota dari sekte boneka iblis itu sendirian. Siapa sih yang mau untuk melawan sekte boneka iblis sendirian? By the way, kekuatan dari ketua dari pemimpinnya yaitu Tengca berada di ranah Nirvana awal kalau nggak salah. Itu tetap saja dari jarak kekuatannya sangat jauh dibandingkan Lindong sekarang. Namun bagaimanapun itu terkait dengan harta pusaka yang sudah diwariskan kepada Lindong, yaitu simbol leluhur belahap ya, dan Lindong pun harus berusaha keras untuk dapat mendapatkannya kembali dan menyerapnya nanti. Jadi di sini Lindong harus berhadapan dengan seluruh sekte dari boneka iblis itu sendirian. Ya, memang nanti dibantu dengan Soyan dan Xiaodao juga yang ikut membantu Lindong dan bersama dengan Lindong ya guys ya. Namun tetap saja dari jarak kekuatan mereka sangatlah jauh. Siapa sih yang bisa mengalahkan mereka semua? By the way, memang dalam pertarungan ini Lindong harus berusaha semaksimal mungkin dan berusaha sekeras mungkin untuk dapat mengalahkan musuh-musuhnya tersebut. Karena jika Lindong tidak dapat mengalahkan musuhnya ini, kemungkinan Lindong akan mati. Dan kemungkinan simbol leluhur belahap tersebut pastinya akan gagal didapatkan oleh Lindong, dan itu nanti akan menjadi masalah besar. Namun santai saja, Lindong di sini sebagai MC atau pemeran utamanya. Jadi nanti dengan beberapa kekuatan yang ia harus keluarkan semuanya semaksimal mungkin, dia akhirnya dapat memenangkan pertarungan untuk mendapatkan simbol leluhur belahap. By the way, setelah episode ini juga ada beberapa scan tambahan terkait dengan kemunculan heroin utama dalam Dongkian Kun atau Martial Universe ini, yaitu Ling Qingzu. Di sini di episode 5, Ling Qingzu mulai diperlihatkan, dan nanti
Di episode-episode selanjutnya kemungkinan Lindong itu akan bertemu dengan Ling Jingsu, dan nanti juga Lindong itu akan berbicara kepada Ling Jingsu dan terkait dengan beberapa hal, yaitu terkait dengan janjinya, di mana Lindong berjanji bahwa dia akan semakin menjadi lebih kuat dan dia berusaha untuk dapat memiliki kekuatan supaya mampu dan pantas untuk dapat bersama dan bersanding dengan Ling Jingsu. Karena bagaimanapun kekuatan Ling Jingsu sekarang sudah sangatlah kuat. Jika dibandingkan dengan Lindong itu sangatlah jauh, namun mereka telah melakukan hubungan intim sebelumnya di sebuah makam nirvana. Jadi di sini mereka itu melakukan bertekad. Lindong bertekad untuk menjadi lebih kuat supaya dia itu mampu dan pantas untuk memiliki Ling Jingsu nanti di masa depan nanti. Karena itulah menjadi salah satu motivasi bagi Lindong untuk dapat menjadi lebih kuat. Dan bahkan Lindong pun tega jika dia harus mengalahkan semua orang di dunia ini. Bahkan Lindong pun mampu akan berusaha semaksimal mungkin, bahkan jika dia harus melawan dunia, dan bahkan jika dia harus melawan surga sekalipun. Jika orang yang ia cintai itu telah diambil oleh sang kuasa atau kematian, Lindong pun harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengambilnya kembali, cinta yang ia inginkan tersebut. Oh ya, tinggal beberapa jam lagi ya yang akan rilis episode 4-nya. Itu untuk episode normalnya itu akan rilis episode 4. Sedangkan episode 5 sampai episode 12 itu akan rilis secara online, namun harus beli fast track-nya di Tencent Video ataupun di WeTV, yaitu yang secara online, namun juga ada yang acara nonton offline secara bareng ya, dan itu rilisnya dari episode 4 sampai 12 itu bisa langsung disaksikan sekaligus. Namun saya katakan ini secara offline ya, dan itu acaranya di Cina secara langsung. Itu lebih tepatnya di bioskop Pasifik Toko Zhangchuanchun, distrik Haidan, Beijing atau Cina. Itu acaranya pada hari 9 Desember, hari Sabtu ya, jam 2 sampai jam 5 sore. Ya, kalau di Indonesia itu mulai dari jam 1 sampai jam 4 sore. Itu kalau di Indonesia, waktu Indonesia ya, sedangkan ini adalah waktu Cina atau waktu server Cina. Jika kalian mau nonton ya silahkan saja pergi ke sana, nggak apa-apa toh, sekaligus liburan loh ya guys ya. Kapan-kapan bisa datang ke Cina dengan cewek-cewek yang cantik dan buhay-buhay yang montok, itu sangat sempurna lah ya. Ya itu yang acara nonton offline bareng. Namun jika kalian tidak mau ya kalian bisa nonton secara online, namun kalian harus beli fast track-nya. Kemungkinan satu episode per minggunya itu sekitaran 30 yuan. 30 yuan dikali 3.000 atau 2.000 ya sekarang, 3.000-an kayaknya. Ya kurang lebihnya itu hampir 100.000. Hampir 100.000 lah ya satu episodenya. Itu yang beli fast track-nya. Namun jika kalian mau nonton mode hemat juga bisa, yaitu kalian menunggu setiap minggunya saja, cukup VIP, itu kalian bisa nonton di WeTV atau Tencent Video. Ataupun yang versi gratisannya juga ada, yaitu dari fansub Indonesia kita, dari Anicin, Anixlab, Animaxin, ataupun dari Kasefuli itu bisa, aratel.com juga bisa, ataupun dari Zhangchuan itu juga bisa. Banyak sih fansub Indonesia yang sekarang berfokus untuk fansub Indonesia. Namun kalau Anicin berkata kalau dia itu tidak mau beli fast track-nya karena itu terlalu mahal dan buang-buang uang saja. Jadi mungkin kemungkinan tunggu beberapa episode sih. Namun santai saja sih. Kalau di YouTube ataupun di fans web Cina ilegal itu pasti banyak versi ilegal atau versi bajakannya, itu pasti akan ada banyak. Jadi kalian yang mau menonton ya sabar saja sih, tunggu saja. Kemungkinan nanti akan saya share juga di Facebook ya. Ya nanti akan saya kasih link Facebook yang saya gunakan untuk upload itu di tab ya di kolom deskripsi ya.
Kalian kalau masih tanya-tanya sih parah banget sih, aku udah males jawabnya. Ya udah sih, cukup sekian saja. Kita tunggu saja untuk rilisannya sesuai penjelasan saya di video sebelumnya, bahwa dari mulai hari ini ya, tanggal 9 Desember itu ada 2 acara. Pertama, acara Marvel Universe Season keempat itu bisa disaksikan secara offline di bioskop di Cina sana. Dari episode 4 sampai episode 12 itu secara langsung di satu hari. Dan kedua yaitu terkait dengan Marvel Universe yang bisa dilihat secara langsung pula pada 9 Desember secara online, namun harus VIP dan beli fast track-nya terlebih dahulu. Tunggal lain yang secara sama yang bisa menonton episode sekaligus padahal tunggalnya masih ongong itu ada Stellar Transformation kelima kemarin juga ada. Setelah itu ada Material God Asura juga ada. Ya cukup sekian saja sih kalau penjelasan dari Mimin ya. Kita tunggu saja untuk episode selanjutnya ya. Saya Arli, sampai sekian. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.